Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalida Zian dari NIM 193141065. Saya dari PGMI 4B, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kisah keteladanan Nabi Idris alaihissalam, yaitu giat belajar untuk kelas 1. Berikut silahkan ditonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa atas kenikmatan sehingga kita masih bisa berkumpul belajar dengan materi semangat belajar Nabi Idris alaihissalam. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, anak-anakku yang soleh dan soleha, ada yang tahu siapakah Nabi Idris itu? Tahukah kisah Nabi Idris? Akan Ibu jelaskan. Nabi Idris adalah Nabi dan Rasul Allah yang kedua setelah Nabi Adam. Nama Idris artinya belajar. Nabi Idris menguasai banyak ilmu pengetahuan. Contohnya seperti matematika dan ilmu perbintangan. Beliau juga mempunyai banyak keterampilan seperti menjahit, menggambar, menulis yang pada saat itu semua manusia belum bisa menulis. Selanjutnya, Nabi Idris alaihissalam diangkat sebagai Rasul pada usia 82 tahun. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Idris alaihissalam berupa kepandaian dan kecerdasan. Ada yang tahu apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Idris? Oke, Ibu akan jelaskan. Apa saja yang diberikan sih mukjizat Nabi Idris alaihissalam? Yang pertama, dapat menunggang kuda dengan mahir. Pada saat itu jarang sekali manusia yang bisa menunggang kuda dengan mahir. Nabi Idris alaihissalam bisa sangat mahir. Yang kedua, dapat menulis. Selanjutnya, yang kedua, dapat menulis. Pada saat itu belum ada orang yang bisa menulis kecuali Nabi Idris alaihissalam. Yang ketiga, dapat menjahit. Pada masa itu sih belum ada yang bisa menjahit. Pada saat itu memakai pelepah pohon dan kulit atau binatang saja. Jadi orang-orang pada zaman dahulu itu pakainya hanya pelepah pohon, tidak memakai pakaian yang berjahit. Maka dari itu Nabi Idris dikasih mukjizat, yaitu dengan bisa menjahit dan menghasilkan pakaian. Oke, yang keempat, ada menguasai berbagai bahasa manusia. Pada saat itu bahasa sudah ada sih, 72 bahasa. Yang kelima, ada pandai merancang bangunan. Padahal sedangkan dahulu sangat jarang orang yang bisa merancang bangunan. Tapi Nabi Idris alaihissalam sangat bisa, sangat pandai karena dia diberi mukjizat, beliau diberi mukjizat. Yang keenam, itu pandai membuat alat-alat keperluan hidup manusia. Anak-anakku sayang, Nabi Idris alaihissalam mengajak umatnya bangsa Mesir untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau selalu mengajak kebaikan kepada manusia. Anak-anak, tahukah bahwa Nabi Idris alaihissalam mempunyai sebuah gelar? Ayo, siapa yang tahu? Ya benar, apakah gelarnya itu? Nabi Idris alaihissalam mempunyai gelar Asadul Usud yang artinya singanya singa. Mengapa beliau mendapatkan gelar seperti itu? Karena Nabi Idris alaihissalam sangat gigih berjuang untuk mendakwakan agamanya Allah, yaitu agama Islam. Beliau tidak pernah berputus asa untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau mengajak semua umat muslim untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, karena itu kita sebagai umat muslim harus nurut kepada omongan beliau, karena beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan pada kita melalui giat belajar.
Oke, yang selanjutnya Nabi Idris mempunyai pesan untuk kaum, yaitu seperti kita kaumnya, yaitu sebagai berikut ya. Yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan membawa kemenangan. Kita akan sangat nyaman. Jadi kita akan bisa merasa bahagia, nyaman, tentram, tidak ada masalah. Sedikitnya ada masalah, kita tuh harus pandai bersyukur ya. Yang kedua, jangan bersumpah dengan dusta atau berbohong. Anak-anak tahu bukan bahwa berbohong itu sifat tercela dan mendapatkan dosa. Oleh karena itu, anak-anak tidak boleh ya berbohong. Yang ketiga, jangan iri kepada nikmat orang lain. Siapa yang di sini suka iri? Gak boleh ya. Misal ada teman yang beli tas baru dan kita mau ngocok itu tidak boleh karena itu perbuatan tercela. Nabi Idris tidak pernah mengajarkan seperti itu. Yang keempat, anjuran untuk hidup sederhana dan dermawan. Kita disuruh menjadi pribadi yang lebih sederhana, tidak boleh seperti memamerkan barang-barang, kita tidak boleh sombong, dan kita harus dermawan. Dermawan itu dalam artian kita memberi makan orang yang tidak mampu, kita mengasihi, kita menolong sesama teman, kita saling membantu, begitu. Yang selanjutnya, Nabi Idris alaihissalam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah nabi yang sangat pandai karena Nabi Idris dari kecil itu sudah rajin belajar. Al-Quran pun juga menjelaskan bahwa kita harus selalu untuk rajin belajar. Anak-anakku sayang, setelah mengetahui semangat belajar Nabi Idris, maka anak-anak patut meneladani dengan cara rajin belajar. Jangan bermalas-malasan ya, karena malas itu tidak baik. Dan tidak boleh ditinggalkan, selalu rajin berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan belajar dan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat menggapai cita-cita anak tersebut. Semisal nih, kalian punya cita-cita sebagai guru, maka kita tuh harus rajin belajar untuk bisa mengajarkan bahwa kita pantas menjadi guru. Misal dengan cara belajar giat, kita bisa berperilaku seperti yang baik gitu-gitu. Oke anak-anak, sudah dulu perjumpaan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.